Halo teman-teman, semoga tetap sehat. Perkenalkan, nama saya Rinda Kirana Kadepan. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia. Seperti yang sudah tertera di layar Anda, itu adalah sistem anatomi fisiologi perkemihan. Fungsi sistem perkemihan meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan efloin serta melepaskan drain. Menstabilkan pH darah dengan mengontrol sejumlah keluarnya ion hidrogen dan bikarbonat ke dalam urin. Menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen. Membuat hepar untuk metabolisme racun dan selama kelaparan mengeliminasi asam amino dan mendapat masuk jaringan. 1. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cengkung menghadap ke medial, terletak di rongga. Yang pertama, ginjal terletak di sekitar vertebra T12 sampai L3. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Letak ginjal terletak di sekitar vertebra 12 sampai L3. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih besar daripada ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena dapat lobus hepatis diameter. Ginjal bungkus oleh jaringan ikat kapsul Raynaud tipis Mi. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsul Raynaud tipis yang melekat pada rekamin ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah tambah juta. Nefron ginjal terbagi dua bagian, terbagi atas dua korteks dan medula. Yang pertama terletak superficial dan terdapat berjuta-juta nefron, adalah unit terkecil dari ginjal. Yang kedua terletak lagi produs banyak, terdapat dukli atau saluran kecil dan mengalirkan olivasi urin. Fungsional ginjal dan nefron. Nefron pada unit ginjal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nefron contralis dan nefron jutralis medularis yang pada dasarnya mempunyai struktur fungsi yang sama. Nefron contralis. Fungsi ginjal yang pertama mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan menggeserkan cairan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga kontraksi air lebih pekat. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa ginjal. Ginjal akan mendedikasikan urinnya sesuai dengan perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. Yang keempat, menggerasi sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terutama urin, asam urat, dan kreatin, bahan-bahan yang menghasilkan ginjal lain, zat toksis, obat-obatan, hasil metabolisme Hb, dan bahan kimia asin. Kelima, produksi hormonal. Ginjal membantu proses pembuatan sel darah merah. Keenam, produksi hormonal yang tertekan darah. Ginjal meneresai hormon rein mengatur tekanan darah. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari premium ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang 20 sampai 30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut pinggul. Hal ini membuat orang lain seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Yang pertama, lapisan ureter terdiri dari dinding luar jaringan
yang kedua lapisan tengah, yang ketiga lapisan sebelah dalam. Kandung kemih fisika urinaria bladder adalah organ berongga untuk menampung urin. Terletak di sebelah anterior, terdapat di belakang usus yang dapat dilapisi dan perkusi saat pemeriksa fisik. Kandungan kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandungan kemih saat urin. Yang pertama, dinding kandung kemih terdapat 2 kemih dasar, yaitu badan, yang kedua leher. 4. Uretra merupakan tabung yang mengeluarkan urin keluar kandungan kemih. Ada 2 sleviter uretra, yaitu segviter eksternal. Ada batas uretra anterior dan posterior yang terdiri dari 2 otot polos yang diatur saraf simetrik. Segviter internal terdiri di atas otot yang bergaris yang diatur sistem sama osmotik. Ada perbedaan panjang saluran uretra dan pria dan wanita. Panjang uretra dewasa 2-25 cm juga berfungsi sebagai produksi, sedangkan uretra wanita antara 3-5. Konsep berkemih yang pertama itu urin, yang kedua karakteristik urin, yang ketiga pembentukan urin, yang keempat itu proses berkemih. 1. Urin atau air seni adalah produk akhir dari sistem perkemihan, mulai proses filtrasi oleh glomerulus, ekskresi dan absorpsi oleh tubul. Urin terkontraksi mengandung sedikit air dan produksi sistem metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, karakteristik urin. Urin terdiri dari atas 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu zat buangan nitrogen, urer dari protein, asam urat dari katabolisme asam nukleat, dan kranetia fosfat dalam jaringan otot. Asam kristal berasal dari produk pencernaan seperti sayuran. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap: filtrasi atau penyerapan kembali, yang kedua itu reabsorpsi atau penyerapan kembali, yang ketiga itu alimentasi atau ekskresi pengumpulan. Proses filtrasi pembentukan urin dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari antresil relasi melalui membran filtrasi. Darah filtrasi glomus akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya ke kapsul Brown. Hasil filtrasi glomerulus disebut urin primer, kemudian dialirkan ke tubulus ginjal. Proses filtrasi pembentukan urin dimulai dari ginjal. Tekanan darah dan mendorong darah dari arteri perennis melalui membran. Proses reabsorpsi. Proses ekreksi adalah tahap akhir pembentukan urin. Urin kemudian dialirkan keluar dari tubulus nefron ke uretra dan tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya di urin mengalirkan. Proses berkemih adalah siklus pengisian dan pengosongan kandung kemih. Langkah pertama, kandung kemih secara progresif terisi sampai melalui nilai ambang sekitar 350-500 ml. Otot kandungan kemih akan mengirim impuls melalui saraf aferen ke medula spinalis. Ketika uretra mengalir ke urin, mengaktifkan refleks kontraksi kandungan kemih. Sekian materi yang saya bagikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.